Universitas Sulawesi Angkatan 2023 ingin mempresentasikan hasil observasi kami di Puskesmas Kota Raja untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana materi PPKN termasuk hak asasi manusia diintegrasikan dalam kurikulum di rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua, bagaimana tenaga medis dan staf administrasi merespon dan memahami konsep HAM dalam praktik kesehatan. Yang ketiga, bagaimana pendekatan multikulturalisme digunakan dalam pelayanan puskesmas tersebut. Yang keempat, bagaimana nilai-nilai moral, dan norma yang diterapkan dalam interaksi dengan pasien dan keluarga pasien. Yang kelima, apakah ada program pelatihan dan pendidikan kewarganegaraan global atau PKN global yang diterapkan untuk staf kesehatan. Yang keenam, bagaimana kesiapan staf medis dalam menghadapi isu-isu global seperti pandemi atau krisis kesehatan lainnya. Yang ketujuh, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mengintegrasikan konsep ini dalam praktik kesehatan? Tujuan yang pertama untuk menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi manusia diintegrasikan dalam kurikulum di rumah sakit atau puskesmas tersebut. Yang kedua, agar tenaga medis dapat merespon dan memahami konsep HAM dalam praktik kesehatan. Yang ketiga, dapat mengetahui pendekatan multikulturalisme digunakan dalam pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas. 4. Untuk memahami nilai-nilai moral dan norma yang diterapkan dalam interaksi dengan pasien dan keluarga pasien. Yang kelima, menjelaskan program pelatihan atau pendidikan kewarganegaraan global atau PKN global yang diterapkan untuk staf kesehatan. Yang keenam, dapat mengetahui kesiapan staf medis dalam menghadapi isu-isu global seperti pandemi atau krisis kesehatan lainnya. Yang ketujuh, untuk menjelaskan adanya tantangan khusus yang dihadapi dalam mengintegrasikan konsep ini di dalam praktik kesehatan. Manfaat yang pertama, menambah wawasan masyarakat tentang HAM yang diterapkan di lingkungan puskesmas tersebut. Yang kedua, menyadarkan tenaga medis tentang pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan norma dalam pelayanan. Senin 13 November 2023. 1. Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan terlaksana dengan baik. Tenaga medis memberikan informasi terhadap pasien, hak untuk mendapatkan informasi. 2. Tenaga medis merespon baik dan memahami juga konsep HAM dalam praktik kesehatan. Mereka seperti hak untuk antri, itu termasuk dalam hak. Ketiga, pendekatan secara multikulturalisme juga diterapkan di Puskesmas Kota Raja, seperti tenaga medis memanggil nama pasien dengan nomor antrian yang sesuai. Nilai moral dan norma diterapkan dalam interaksi pasien, seperti moral tenaga medis, yaitu berbicara dengan pasien menggunakan tutur kata yang baik dan menghormati orang tua. Norma kesusilaan juga diterapkan seperti berkata jujur kepada pasien, harus berbuat sebagaimana dan berlaku adil. Ada beberapa inisiatif yang sedang berkembang di beberapa rumah sakit atau lembaga tertentu yang memperkenalkan elemen kewarganegaraan global ke dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan bagi tenaga kesehatan. Tapi sesuai pengamatan yang kami amati, pada Puskesmas Kota Raja hal tersebut belum diterapkan. Kesiapan staf medis dalam menghadapi isu global seperti pandemi terbilang cukup siap, karena staf medis semua selalu menggunakan masker saat berinteraksi kepada pasien, dan pasien yang datang kebanyakan menggunakan masker, dan ada hand sanitizer. Di sudut-sudut dan di ruangan staf medis ada layanan untuk mencuci tangan. Di tiap bagian puskesmas dan staf medis sebelum berinteraksi dengan pasien saat briefing di pagi hari, selalu melakukan gerakan dan yel-yel tentang mencuci tangan yang baik dan benar. Ada banyak poster tentang ajakan menggunakan masker dan mencuci tangan. Mereka juga perlu memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri, karena terlibat dalam situasi darurat dapat menimbulkan tekanan fisik dan mental yang besar. Mereka seringkali berada di garis depan untuk memberikan perawatan, mendukung pasien, dan mengelola situasi darurat kesehatan, dan dapat mempengaruhi banyak orang. Ada tantangan
khusus yang dihadapi pada saat pelayanan kesehatan. Misalnya, pasien yang datang berobat menggunakan BPJS orang lain dan ketiga orang yang mempunyai BPJS tersebut datang berobat ternyata namanya sudah terdata tetapi dengan keluhan penyakit yang lain dan itu menjadi masalah pada saat penginputan data. Baik, saya akan membacakan slide 11. Pertama, ada 4 pasien yang diprioritaskan, yaitu ibu hamil, lansia, pasien disabilitas, dan ibu yang membawa balita, tetapi bukan berarti pasien lain yang tidak mendapatkan pelayanan. Yang baik, ketiga pasien yang keluarga yang mengantarkan bertemu dokter di ruang konseling dokter akan menjelaskan semua, memberikan arahan kondisi kesehatan pasien. Puskesmas Kota Raja, kode etik dan melalui pengamatan saya, kode etik tersebut telah ditetapkan untuk melayani pasien dengan baik. Saya akan memberikan kepada slide selanjutnya kepada teman-teman. Terima kasih. Tenaga medis dan staf kesehatan memberi pemahaman kepada pasien dengan cara memberitahu kepada pasien berapa besar biaya pengobatan yang harus dibayarkan. Jika pasien yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan, maka petugas kesehatan dan staf kesehatan akan memberikan pemahaman berapa besar biaya yang ditanggung BPJS dan yang harus dibayarkan. Dan untuk pasien-pasien orang asli Papua atau OAP yang tidak memiliki BPJS dan tergolong kurang mampu dilayani tanpa dipungut biaya. Pendekatan multikulturalisme digunakan dalam pelayanan kesehatan agar pasien dan petugas lebih mengenal pasien dan bisa lebih pemahaman keluhan pasien karena pasien yang datang berobat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat, nilai moral dan norma yang diterapkan di Puskesmas Kota Raja memainkan peran krusial dalam interaksi dengan pasien dan keluarganya di bidang kesehatan. Penerapan di puskesmas tersebut yaitu menghormati otonomi pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, dan memberikan perawatan tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima, saat mengikuti briefing di pagi hari, sebelum petugas kesehatan melakukan pelayanan, tidak ada informasi spesifik yang saya dapati mengenai program pelatihan atau PKN global yang secara khusus ditunjukkan staf kesehatan. Kesiapan staf medis di Puskesmas Kota Raja dalam menghadapi isu-isu global seperti pandemi melibatkan pelatihan yang baik, pengetahuan mendalam tentang protokol kesehatan, ketersediaan peralatan medis yang memadai, dan koordinasi tim yang efektif. Ada sedikit kesulitan yaitu letak laboratorium yang ada di lantai 2 Puskesmas, sehingga banyak pasien yang kesulitan untuk naik tangga ke lantai 2. Senin 27 November 2023, saat mengikuti briefing, Kepala Puskesmas membahas tentang etika profesi dan hak pasien. Kepala Puskesmas menegaskan kepada seluruh petugas medis untuk memahami hal tersebut dengan tujuan agar hak asasi manusia dapat terintegrasikan dengan baik. Yang kedua, petugas kesehatan mengutamakan pelayanan yang adil, menghormati pasien. Mereka menjaga privasi pasien, contohnya saat awal kami datang meminta izin untuk observasi, tenaga kesehatan menegaskan bahwa hanya untuk mengobservasi bagian pelayanan saja. Yang ketiga, staf kesehatan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan lainnya dari masing-masing pasien. Tetapi ada beberapa petugas yang menaikkan nada bicaranya kepada pasien yang cara bicaranya kurang jelas. Jadi menurut pengamatan saya, masih banyak staf yang kurang memahami pendekatan secara multikulturalisme. 4. Dalam interaksi dengan pasien dan keluarganya, nilai moral dan norma sudah tercermin dengan sikap petugas yang peduli akan kondisi pasien dan berarti etika profesi sudah diterapkan.
Yang kelima, pasti ada, tetapi saat saya melakukan pengamatan saya tidak melihat hal tersebut diterapkan. Yang keenam, selama saya mengamati ketika ada pasien datang tidak menggunakan masker, petugas akan menyuruh pasien untuk ke loket meminta masker sebelum mendapatkan pelayanan. Hal kecil ini juga merupakan salah satu pencegahan dan juga kesiapan staf kesehatan untuk menghadapi isu-isu global. Yang ketujuh, menurut saya untuk tantangan yang sulit tidak ada, tetapi mungkin ada beberapa staf kesehatan yang kesulitan berinteraksi dengan pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi di atas yang kami lakukan di Puskesmas Kota Raja, kami dapat menyimpulkan bahwa di Puskesmas Kota Raja menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM. Di Puskesmas tersebut, petugas kesehatan sangat menghargai pasien yang datang dan berobat di sana tanpa memandang latar belakang pasien tersebut, dan juga mempromosikan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultur tanpa memandang latar belakang, budaya, dan perbedaan adat istiadat, serta kebiasaan pasien untuk datang berobat. Dengan mengelola konflik, nilai, moral, dan norma dengan adanya masalah kesehatan, maka pasien dan petugas kesehatan dapat bertemu. Dengan adanya penerapan nilai, norma, dan moral di puskesmas dapat digunakan agar petugas kesehatan tidak dapat bertingkah lebih kepada pasien, dan juga sebaliknya, pasien kepada petugas agar terjadi pelayanan kesehatan yang baik. Saran kami agar pelayanan kesehatan di sana dapat berjalan dengan baik, maka sangat penting bila tenaga kesehatan di puskesmas tersebut saling menghargai di antara petugas kesehatan yang satu dengan petugas kesehatan yang lainnya dalam pelayanan kepada pasien, agar pasien tersebut tidak tersinggung dengan pelayanan di puskesmas tersebut dan mencari puskesmas lain atau tempat pelayanan kesehatan lainnya untuk berobat di sana, dan nama baik puskesmas tersebut dapat terjaga dan tidak menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan di puskesmas.